Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta hadirin yang dirahmati Allah. Ada siput sedang berjalan, hampir saja ingin kutarik. Ayo kita berkenalan, tambah teman sangatlah baik. Perkenalkan, nama saya Davina Najma dari MTS Muhammadiyah Blimbing. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang kasih-Nya tidak akan hilang dan tidak terlupakan. Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah asal mengasihi, yang menciptakan langit tanpa pondasi dan bumi tempat kita berpijak, yang menciptakan angin dan tanah serta air, dan yang menciptakan matahari dan bulan, sehingga siang tidak pernah mendahului malam dan malam tidak pernah mendahului siang. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, pucuk pimpinan umat Islam sedunia, panji pagar kota Mekah Madinah, intan berlian di dalam syurga, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mewujudkan Generasi Muda yang Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman saat ini, budaya barat telah banyak memasuki, bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, maupun media lainnya dengan begitu cepat. Jika pengaruh yang diberikan tersebut positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan tersebut negatif? Maka tentu saja akan berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini telah banyak terjerumus kepada pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti ini terjadi karena banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berpedoman kepada agama. Bahkan mungkin sedikit sekali pemahaman mereka tentang ilmu agama. Kebanyakan dari mereka melakukan sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Maka dari itu teman-teman, disinilah pentingnya kita untuk menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas, seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Generasi muda yang cerdas adalah generasi yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu, yang bukan hanya sekedar pintar, melainkan juga bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Selain itu, sebagai generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan agama. Nabi SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, akhlak yang buruk pada seseorang menggambarkan semakin jauhnya ia dari agama. Saat ini, banyak sekali generasi muda kita yang belum baik akhlaknya. Ketika dipanggil orang tua, tidak segera menjawab, melainkan asik dengan gadgetnya, atau bernada keras di hadapan orang tua, dinasihati sedikit oleh gurunya, langsung ngambek, langsung marah, langsung cemberut. Hadirin yang dirahmati Allah, potret generasi muda yang tadi telah digambarkan bukanlah generasi muda yang diharapkan bangsa. Lalu seperti apa generasi muda yang diharapkan bangsa? Generasi muda yang diharapkan bangsa adalah generasi muda yang cerdas, sehat,
dan berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mewujudkan generasi muda yang berlian ini, ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk menjadi cerdas, maka kita perlu ilmunya terlebih dahulu. Terutama dan yang terpenting adalah ilmu agama. Kita harus come back to Islam dan menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam hidup kita. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Makan dan minumlah apa-apa yang halal dan baik bagi kita, serta jangan berlebihan. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang penuh manfaat jika kita sering sakit-sakitan dan tidak menjaga kesehatan? Yang ketiga adalah memperbanyak berkumpul dengan orang soleh, karena dengan kebaikan akhlaknya, insya Allah menular pula pada kita. Yang keempat adalah memperbanyak kegiatan positif. Daripada kita berjam-jam mantengin handphone, berjam-jam bermain game, lebih baik kita menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mengikuti kajian, mengajar Al-Quran, dan aktif dalam kegiatan sosial lainnya. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa menjaga hati dan mendekatkan diri kepada Allah agar kita dimudahkan dan dapat istiqomah untuk menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi generasi muda yang diharapkan bangsa, yakni generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Seperti ahli syair menggambarkan dalam syairnya, inna fi yaddi syuban amrul ummah wa fi akadamiha hayataha. Wahai para remaja, sesungguhnya di tanganmulah urusan rakyat dan pada setiap langkahmulah kehidupan mereka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada benarnya, tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, datangnya dari diri saya sendiri. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.